Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Nah, pada pertemuan kali ini kalian akan belajar bersama kakak. Nah, sebelumnya, karena kalian belum kenal sama kakak, kenalin dulu. Nama kakak, Kak Amanda Rahma Aulia. Kalian bisa panggil Kak Amanda aja. Kita pada pertemuan kali ini mau belajar IPA dulu ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk, supaya kalian bisa cepat tangkapnya. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal hewan dan tumbuhan. Pastinya udah nggak asing lah ya di telinga kalian, apa itu hewan, apa itu tumbuhan. Jadi, yuk kita simak penjelasan kakak. Oke, ini pada menu terdapat 3 submenu. Ada bagian hewan, ada penggolongan hewan, dan ada hewan yang dilindungi. Kita ke bagian hewan dulu deh. Nah, ada gambar apa ini? Gambar kucing. Di sini kita akan belajar tentang bagian-bagian hewan kucing. Nih, coba kalian lihat. Di bagian depan ada apa aja? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada kumis. Nah, ini fungsinya apa sih, Kak? Nah, mata itu fungsinya sama kayak kita, fungsinya untuk melihat. Kalau hidung berfungsi untuk mencium. Nah, pada telinga ini berfungsi untuk mendengar. Jadi mirip-mirip ya sama kayak kita. Kemudian ada mulut dan gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Terus kumisnya untuk apa? Nah, ini kalian baca nih. Kumis berfungsi untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Gitu. Nanti kalau ada yang nggak paham, ditanyain ya pada sesi diskusi kita. Kemudian nih ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, keseimbangan si kucing ini ada pada si ekor. Kemudian ada kuku pada berfungsi untuk mencengkram mangsa karena dia makanannya daging kan ya. Kemudian bulu rambut berfungsi untuk menjaga tubuh dia agar tetap hangat. Itu adik-adik. Oke, next. Nah, ini ada bagian hewan yang kedua yaitu burung. Ini berbeda ya sama kucing tadi. Kalau kucing tadi kan nggak punya sayap. Nah, ini punya sayap. Dia punya paruh. Ini ada mata, ada cakar, ada ekor, dan ada bulu. Fungsinya apa sih, Kak, ini? Mata berfungsi untuk melihat. Kemudian cakar berfungsi untuk mencengkram mangsa, dan bertengger di pohon. Karena burung kan suka ya kalau di pohon-pohon gitu. Nah, untuk dia hinggap, itu biasanya dia cengkramnya pakai cakar yang dia punya. Kemudian ada paruh. Paruh ini berfungsi untuk mengambil makanan dan bulu berfungsi untuk menutupi tubuhnya. Sama kayak kucing tadi, supaya nggak kedinginan, supaya dia merasa hangat gitu. Oke, next. Nah nih, bagian hewan yang ketiga, ada ikan. Nah, coba kalian lihat. Ada mata, ada mulut, ada tutup insang, yang tentunya di dalamnya ada insang ya, untuk bernafas. Kemudian ada sirip lagi yang kedua, sirip lagi yang ketiga, sirip lagi yang keempat, dan ekor. Nah, fungsinya untuk apa sih, Kak? Nih, mata berfungsi untuk melihat, mulut berfungsi untuk makan, kemudian ada sirip berfungsi untuk berenang. Nah, untuk bergerak dan mengubah arah gerak, gitu. Ekor berfungsi untuk bergerak juga, membantu sirip untuk berenang tadi. Kemudian sisi untuk melindungi ikan dan mengurangi gesekan dengan air. Ini yang melindungi tubuhnya si ikan. Kalau kita punya kulit, kalau si ikan punyanya sisik. Nah, insang berfungsi untuk bernafas, kemudian ditutup oleh tutup insang yang berfungsi untuk melindungi si insang tadi. Gitu, teman-teman. Oke. Kita langsung kembali. Nah, yang kedua nih, penggolongan hewan. Pengelompokan hewan berdasarkan tempat hidupnya. Check it out. Oke. Hewan darat. Hewan yang hidupnya di daratan. Apa aja sih, Kak? Ada monyet, ada kuda, ada singa, ada anjing, dan lain-lain. Coba kalian sebutin apa aja.
Nanti kita bahas di sesi diskusi kita. Kemudian yang kedua ada hewan air. Nah, air ini dibagi menjadi dua. Ada air asin dan air tawar. Kalau air asin itu mereka hidupnya di laut. Karena laut kan airnya asin ya. Kalau misalnya air tawar, itu adanya di sungai, di danau, di waduk. Seperti itu. Nah, contoh hewan yang hidup di air asin itu ada ikan tuna, lumba-lumba, ubur-ubur, pokoknya semua deh hewan yang hidupnya di laut. Nah, kalau di air tawar ada ikan mujair, ikan lele, dan ikan nila gitu teman-teman. Kalau misal kalian punya contoh lain, bisa kok nanti kita diskusiin lagi. Oke, lanjut. Nah, ini hewan darat dan air. Hewan yang bisa hidup di daratan maupun di air. Ini merupakan hewan amfibi ya. Nah, ini contohnya ada katak. Katak kan bisa hidup di dua alam ya, ada di darat dan di air. Ketika dia masih kecil, masih jadi beludruk, dia hidupnya di air. Tapi kalau udah besar, dia bisa di darat dan di air, seperti itu. Kemudian ada buaya. Kemudian ada kadal juga, beberapa jenis kadal ya. Ada beberapa jenis kadal yang nggak bisa hidup di air, tapi beberapanya ada yang bisa hidup di air dan di darat. Kemudian ada si salamander. Nah, salamander ini juga bisa hidup di darat dan di air. Nah, hewan-hewan ini disebut dengan amfibi. Ingat ya, amfibi. Oke. Lanjut, Kak. Nah, yang ketiga, ada hewan yang dilindungi nih. Nah, ini contoh-contoh hewan-hewan langka yang dilindungi oleh negara. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya ada burung jalak, ada harimau Sumatera, kan udah dikit ya populasinya. Tuh, jadi dia itu hewan-hewan langka. Kemudian ada burung cendrawasih yang ada di Papua. Itu juga hewan langka. Ada komodo di Pulau Komodo di NTB, Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada kucing merah. Nah, kucing merah ya, bukan kucing oranye. Kalau kucing oranye kan masih banyak. Ini contoh-contoh hewan yang langka dan dilindungi oleh negara. Jadi kita harus menjaga mereka agar tetap ada di bumi Indonesia ini, biar nggak punah, gitu teman-teman. Nggak boleh diburu hewan-hewan ini ya. Oke, langsung lanjut, Kak. Nah, topik kedua nih. Setelah mengenal hewan, Kakak akan ajak kalian untuk mengenal tumbuhan. Yuk, langsung simak. Nah, sama nih kayak tadi. Ada bagian tumbuhan, ada tumbuhan langka, dan yang ketiga pentingnya menjaga flora dan fauna. Flora itu tumbuhan ya, kalau fauna itu hewan. Ya, langsung kita ke bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Dari bawah dulu nih, akar. Coba dibaca bareng-bareng. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Walaupun pada beberapa tumbuhan tertentu pada akar yang menjulang di atas tanah. Misalnya pada tanaman anggrek. Nah, ini akar itu biasanya ada di dalam tanah. Tapi ada juga jenis akar yang di luar tanah. Contohnya kayak anggrek nih. Nih kalian lihat nih. Ini gambar dari akar tumbuhan anggrek tersebut. Kan? Ada di atas tanah. Oke, nah fungsinya apa sih, Kak? Fungsinya itu untuk memperkuat berdirinya batang tumbuhan. Kemudian ada menyerap air dan mineral di dalam tanah. Nah, kalau si anggrek ini masih bisa kok untuk menyerap air dan mineral walaupun nggak ada di dalam tanah. Kemudian yang ketiga ada menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan umbi-umbian. Gitu kan ada sih beberapa umbi-umbian yang akarnya itu besar kayak singkong. Nah, di situ dijadiin cadangan makanan sama dia. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua nih, ada jenis akar. Ada akar tunggang sama akar serabut. Kita baca satu-satu ya. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil, biji berkeping dua. Akar berbentuk pokok, yaitu satu akar yang tumbuh dari batang sampai masuk ke dalam tanah. Lalu, akar pokok akan bercabang-cabang menjadi bagian akar kecil. Contohnya, mangga, jambu, jeruk, rambutan, kacang-kacangan, dan lainnya. Nah, coba kalian lihat pada gambar di sebelahnya ini. Akar tunggang, akarnya itu besar-besar ya.
Akarnya itu masuk ke dalam tanah dan kokoh. Umumnya untuk tumbuh-tumbuhan kokoh kayak mangga itu kan kokoh ya batangnya. Kemudian ada jambu, jeruk, rambutan besar kan batangnya. Nah ini tuh termasuk akar tunggang. Kemudian yang kedua, akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil, biji berkeping satu. Dalam satu pohon, akar serabut jumlahnya banyak dan masing-masing akar besarnya sama. Beda nih kayak akar tunggang tadi. Tunggang tadi kan ada satu yang besar kemudian nyebar gitu kan. Nah, akar serabut ini kecil-kecil. Contoh tumbuhannya ada padi, jagung, pisang, kunyit, jahe, dan lain-lain. Gitu. Contohnya kayak padi nih. Akarnya kan menyebar ya karena tumbuhannya kecil. Nah, kayak gitu. Nih, coba kalian kasih highlight. Kalau akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil, biji berkeping 2. Nah, kalau akar serabut dimiliki oleh tumbuhan monokotil, biji berkeping 1. Tunggang, dikotil, serabut, monokotil. Gitu ya. Coba di highlight ya, diinget-inget. Oke, kakak lanjutin. Nah, yang kedua nih, bagian tumbuhan yang kedua, ada batang. Nah, ini salah satu contoh jenis batang ya. Ada batang bambu. Oke, kakak jelasin deh. Setiap tumbuhan memiliki jenis batang yang berbeda. Ada yang lunak seperti batang pohon kacang, jagung, bayam. Nah, kalian pernah kan pegang batangnya si bayam ini pasti kayak lunak gitu. Kemudian ada juga yang berkayu. Contohnya kayak pohon jambu, mangga, pinus gitu. Kokoh batangnya mereka itu. Nah, apa sih Kak fungsi dari batang ini? Fungsinya ada 3 sayang. Ada 1, tempat tumpuan bagi bagian tumbuhan lainnya. Jadi batang ini sebagai tempat tumbuhan karena dia kokoh gitu kan. Kemudian mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, perantaranya ibaratnya. Kemudian yang ketiga, tempat penyimpanan makanan cadangan pada tumbuhan tertentu. Misalnya tebu dan sagu gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sekilas aja ya tentang bagian batang, ada xilem dan ada phloem. Apa sih itu Kak? Nah, xilem itu pembuluh kayu. Xilem inilah yang mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Nah, ini nih, xilem ini yang akan membawa kayak air, garam mineral, ataupun zat hara yang berasal dari tanah, kemudian masuk ke akar dan akan dibawa oleh xilem ini untuk mengedarkan ke daun gitu. Terus si phloem ini apa? Si phloem ini pembuluh tapis. Nah, fungsinya dia mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, hasil fotosintesis dari daun, ya kan? Kalian tahu kan kalau fotosintesis itu terjadi di daun? Nah, ini tuh akan dibawa sama si phloem untuk menuju seluruh bagian tumbuhan, untuk disebarkan makanannya ini. Nah, coba kalian lihat nih di gambarnya, xilem dan phloem. Kalau xilem itu letaknya di dalam lingkaran ya. Coba diperhatikan lagi gambarnya. Xilem letaknya di bawah atau di dalam lingkaran. Kalau phloem di luar lingkaran. Ini. Yang xilem warnanya lebih gelap. Kalau yang phloem warnanya lebih cerah. Gitu ya. Ingat ya nanti. Kalau ada yang belum paham, bisa dibahas di sesi diskusi. Yuk, kita lanjut. Nah, yang ketiga nih. Setelah akar, batang, kemudian kita masuk ke daun. Nah, kakak jelasin di sini ya. Pada daun terjadi proses memasak makanan atau fotosintesis yang menghasilkan berbagai bahan makanan untuk pertumbuhan. Warna hijau daun disebabkan warna klorofil atau zat hijau daun yang ada pada daun. Nah, ini kayak kita ketahui tadi bahwa daun itu kan berfungsi untuk memasak ya. Jadi pada tumbuhan ini mereka tuh bisa masak sendiri. Nah, yang masak ini si daun atau sama si klorofil ini yang bagian masak, lebih spesifiknya. Nah, klorofil ini apa sih Kak? Klorofil ini zat hijau daun yang membuat daun itu jadi warna hijau. Nah, itu namanya klorofil. Kemudian ini ada fungsi daun nih, ada 2. Yang pertama sebagai tempat pembuatan makanan. Di dalam daun terjadi proses pemasakan makanan untuk kelangsungan proses hidup tumbuhan. Klorofil pada daun berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk membuat makanan. Nah, energi cahaya matahari ini juga berperan untuk proses masak mereka. Seperti itu.
Nah, selain itu, si daun ini juga berfungsi sebagai alat pernafasan tumbuhan. Nah, ini coba kalian baca deh, kalian lihat lagi. Pada permukaan daun, terdapat alat yang membantu pernapasan tumbuhan, yaitu mulut daun, atau bisa disebut stomata. Mulut daun, stomata. Daun akan mengambil karbon dioksida dan akan melepas oksigen ke udara. Nah, ini nih proses pertukaran udaranya di sini, mengambil karbon dioksida dan akan melepas oksigen ke udara. Berbeda ya sama kita, kalau kita kan mengambilnya oksigen, melepas karbon dioksida. Nah, si daun atau si tumbuhan ini beda. Dia mengambilnya karbon dioksida atau CO2, kemudian dia akan melepaskan oksigen. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa jenis daun. Ada 4. Yang pertama, menyirip. Daun ini tersusun rapi seperti sirip-sirip ikan. Contoh tumbuhan yang memiliki jenis daun ini adalah jambu, mangga, rambutan, dan lainnya. Tuh ada gambarnya tuh. Ada gambar dari daunnya si mangga yang sebelah kiri dan ada daunnya si jambu di sebelah kanan. Bentuknya menyirip ya, seperti sirip ikan. Kemudian yang kedua ada menjari. Kayak jari, menjari. Nah, tulang daun menjari seperti jari-jari manusia. Nah, kayak jari-jari kita nih. Nah, misalnya daun pepaya, ada jarak, ketela pohon, kapas, dan lainnya. Nah, coba kalian lihat tuh di gambarnya. Kayak jari-jari kita ya. Kemudian yang ketiga yaitu melengkung. Tulang daun melengkung, ujungnya terlihat menyatu. Contoh daun melengkung adalah daun sirih, eceng gondok, gadung, dan lainnya. Coba kalian lihat. Jadi bentuknya melengkung gitu kan. Kemudian sejajar. Nah, tulang daun berbentuk sejajar seperti garis-garis lurus. Tiap ujung tulang daun menyatu. Contohnya adalah daun tebu, padi, dan tumbuhan jenis rumput. Nah, ini ada di, coba kalian lihat. Sejajar itu biasanya tulang daunnya tuh lebih panjang ya daripada si menyirip, menjari, atau melengkung. Oke, coba diingat-ingat lagi, ada menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Lanjut. Nah, ini bagian-bagian daun. Dari daun pisang. Ada tangkai daun, ada tulang daun yang di tengah, kemudian ada pelepah daunnya. Nah, ini contoh satu helai dari daun pisang ya. Coba kalian perhatikan lagi baik-baik. Yang paling pangkal ada tangkainya, kemudian tulang daun yang di tengah itu, kemudian ada pelepah daunnya yang di pinggir. Oke. Coba diperhatikan lagi. Di situ kakak slide. Oke, udah ya. Nah, masuk nih yang keempat, yaitu bunga. Ini ada gambarnya nih si bunga nih. Kalau misalnya dia dibelah tuh gambarnya kayak gitu. Ini salah satu contoh bunga sepatu ya. Nah, bunga ini terdiri dari beberapa bagian. Ada tangkai bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga. Nah, tangkai bunga ini merupakan bagian bunga yang menghubungkan bunga dengan batangnya. Ini. Coba kalian lihat yang ini, tangkai bunga. Kemudian ada kelopak. Nih, kelopak. Kelopak ini dasar bunga yang melindungi bunga waktu masih kuncup. Yang warna hijau ini, yang seperti air mancur. Nah, itu namanya kelopak. Kemudian ada mahkota bunga. Biasanya mengandung sari bunga atau madu. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar mau hinggap di bunga, sehingga serangga dapat membantu proses penyerbukan. Nah, ini penyerbukan. Coba kalian simak penjelasan kakak. Benang sari dan putik merupakan alat perkembangan. Benang sari alat kelamin jantan, yang di bagian ujungnya terdapat serbuk sari, dan putik alat kelamin betina. Nah, pada proses penyerbukan ini, benang sari akan menyemprotkan serbuk sarinya ke alat kelamin betina atau putik ini. Nah, setelah itu maka akan terjadi proses pembuahan. Nah, di sini biasanya dibantu sama si serangga tadi, kupu-kupu, ada capung, kumbang, lebah. Nah, itu mereka akan menempelkan si benang sari ke kepala putik, seperti itu. Makanya si bunga ini tuh biasanya untuk menarik perhatian si serangga, bunganya biasanya cantik. Jadinya si serangga mau untuk membantu si bunga ini dalam proses penyerbukan. Jadi dapat disimpulkan bunga pada tumbuhan
adalah alat untuk melakukan perkembangbiakan gitu. Ya, lanjut Kak. Nah, nih yang terakhir nih, ada buah dan biji. Buah memiliki beberapa bagian. Nih, kalian lihat nih bagiannya buah. Ada daging buah. Yang kalian makan itu kan namanya daging buah ya. Kemudian ada tangkai buah. Kemudian ada biji dan ada kulit gitu. Nih, coba nomor satu daging buah, nomor 2 ini yang di atas. Ini buah apel ya kayaknya. Kemudian tangkai buah, ada biji juga, dan ada kulit. Nah, buah akan melindungi biji yang akan digunakan untuk bakal tumbuhan baru. Nah, bakal tumbuhan baru ini diartikan ketika di dalam buah akan ada biji nanti ditanam, kemudian jadi deh tumbuhan baru. Gitu. Seperti yang sudah jelaskan, biji terbagi menjadi 2. Nah, kayak tadi nih, kita bahas batang. Kan ada tuh nyinggung-nyinggung tentang dikotil dan monokotil. Nah, biji terbagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Berikut perbedaan biji monokotil dan dikotil. Nah, dari aspek biji nih, kalau monokotil tadi kan berkeping 1, nah dikotilnya berkeping 2. Monokotilnya contohnya kayak jagung, tadi kan nggak bisa ya untuk dibelah menjadi 2. Dia cumanya 1, nah ini namanya monokotil. Sementara mangga ataupun jeruk itu bijinya mampu untuk dibagi 2. Berkepingnya ada 2. Kemudian ada kambium. Kambium ini yang ada di batang ya. Karena dikotil batangnya kuat, makanya dia memiliki kambium. Sementara tumbuhan berkeping 1 itu kan tidak memiliki kambium ya, karena batangnya cenderung tidak kuat atau tidak kokoh. Nah, ini ada akarnya tadi, akar serabut, kemudian ada akar tunggang gitu. Kemudian jumlah kelopak bunga. Nah, kalau monokotil berjumlah 3 atau kelipatannya, sementara dikotil 2, 4, 5, dan kelipatannya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini. Selain itu, biji juga terbagi menjadi 2. Ada biji terbuka, biji yang tidak dilindungi oleh daun buah. Seperti biji pakis, saji, melinjo, damar, dan lainnya. Nah, ini namanya gimnospermae. Kemudian yang biji tertutup, biji dilindungi oleh daun buah seperti biji jeruk, mangga, kacang panjang, dan lainnya. Biji tertutup ini yang akan terbagi menjadi monokotil dan dikotil. Oke, ini namanya angiospermae. Lanjut. Nah, ini nih. Karena tadi kita udah mengenal hewan-hewan langka, sekarang kita mengenalnya tumbuhan-tumbuhan langka yang patut dilindungi oleh negara. Ada bunga bangkai. Mungkin kalian udah nggak pernah ketemu ya sama si bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi ini karena dia memang benar-benar langka. Kakak aja selama hidup ini nggak pernah ketemu sama bunga bangkai ini. Cantik, tapi baunya agak kurang sedap. Kemudian yang kedua, nah ini anak kakak pernah ketemu ini di Gunung Bromo. Edelweiss Jawa. Nah, bunga ini tuh nggak bisa dipetik sembarangan ya. Kecuali memang dia dibudidayakan, itu boleh. Kalau misalnya kalian petik sembarangan itu nggak boleh, nanti kalian ditangkap. Kemudian ada anggrek hartina. Ini kakak juga nggak pernah lihat sebelumnya. Ada anggrek hitam, kemudian ada anggrek pensil. Nah, ini jenis tumbuhan langka yang harus dilindungi sama negara, gitu adik-adik. Nah, ini kenapa sih Kak kita harus menjaga hewan dan tumbuhan di sini nih? Dalam kehidupan tentunya kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, perlu ada orang lain untuk saling membantu. Nah, begitu juga hubungan dengan makhluk hidup lain. Kita juga saling membutuhkan dengan hewan dan tumbuhan, ya kan? Karena kita makan, kita beraktivitas juga kan membutuhkan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan akan menjadi sumber makanan kita. Tumbuhan menjadi sumber oksigen, dan simbolisis mutualisme lainnya. Nah, jadi oleh karena itu, kita harus menjaga dan melindungi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, terutama hewan dan tumbuhan langka yang dilindungi, yang kayak kakak sebutin tadi. Ada harimau Sumatera, ada Edelweiss Jawa. Nah, itu tumbuhan langka yang harus kita lindungi, gitu. Oke, thank you.
Terima kasih kalian sudah mendengarkan penjelasan kakak. Nanti kalau ada yang belum paham, bisa tanyakan di sesi diskusi kita ya. Semangat belajar! Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.